orang duwe ageman ning ning gurune. Oh, ngawur. Jadi kerjaan saya nantangi dukun. Wih, SMA ya? Nah, dukun itu tapi gini, kan sering orang yang dukun abu-abu. Itu saya sama temen, ada zaman dulu itu sebelum ada Pagar Nusa namanya, ada namanya aliran Asmaul Husna. Kan pecah kan jadi Pagar Nusa. Saya temen, nah, itu saya jalan sama teman saya. Pun gantian lah. Kalau nggak saya pura-pura kesurupan, teman saya. Pun marani dukun-dukun itu, jadi ya ada sing bener mas, tapi ada sing hapus-hapus. Akhirnya ya sering konflik lah sama mereka. Itu saya itu yang di puncak-puncaknya memang ngawur. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu sagung dumadi. Saya itu pernah punya, saya anggap guru beliau ini. Saya punya guru, dia itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu di daerah kota. Dia tinggalnya di Cilebut. Cilebut itu stasiun terakhir sebelum Bogor. Saya ngeliat orang itu aneh, akhirnya saya ngobrol tiap di kereta bareng. Akhirnya saya itu selalu nggak turun di stasiun Kalibata tempat saya, tapi sampai bablas sampai Cilebut ke rumahnya. Akhirnya setelah saya kenal, wih ini mas sakti, ini ilmu agamanya, dia orang dari Ternate tidur di sana. Tapi muslim, alhamdulillah muslim. Ternyata ibaratnya kalau saya boleh bicara mungkin orang yang kalau boleh mengatakan kayak orang sekarang kayak waliullah tapi nyamar gitu. Itu kalau soal ilmu yang kita anggap buah itu akhirnya saya buktiin, maksudnya ini orang tapi masih mau jalanin pekerjaan tukang sol sepatu. Tapi kalau lagi ngajarin akhirnya, tapi setelah 6 bulan ya, setelah saya intern dia 6 bulan itu baru mau ngomongnya. Wah itu yang kita umum sulapan itu saya pernah buktiin, kayak saya kepepet mau pulang naik kereta terakhir dari Cilebut ke Kalibata. Pak ini kereta terakhir ini. Dia cuma tanya, di sini ke stasiun butuh berapa? Ya kalau lari naik ojek butuh 15 menit. Cuma ngambil garam sebat, biar mandek udah. Bolamu. Saya cuma, tenanan yo kayak gini ya. Tak pikir itu di film-film tenanan. Kayak narik rokok dari warung gitu. Kan saya kesana selalu bawa rokok, terus lupa. Cuma suruh ngambil taplak kayak gini. Ayo masukin taplak itu, tutupin, pukul taplaknya. Buka Samsu loro mas. Tapi dia pesan pulang bayar ya di warung depan. Itu gimong sakti gitu. Tapi tukang sol sepatu hilang. Keren. Itu saya anggap guru saya. Kalau casingnya itu gimana mas Gaduh? Wes gak ketok mas, gak kelihatan. Wes kita nggak kayak itu kan saya cuma gerdek hati ya. Orang kan nggak mikir ngapain ngobrol kan. Saya senang basa-basi. Saya orangnya cerewet soalnya. Saya senang basa-basi ngobrol. Orangnya kok asik ya ngomong, orangnya masih tertutup, main ke rumahnya biasa. Suatu saat lama-lama dia cerita, soal kayak ya kalau di Islam harus kayak gini, apa masalah spiritualnya apa. Bagi saya yang masih kotor sekali itu kan ya sebenarnya ajaran tasawuf lah ya. Saya masih lari-larinya ke situ. Cuma wah ini orang ini, terus namanya saya itu orangnya nakal, dari dulu saya nakal. Saya kayak tanya kayak tanya bener dia, Pak, awal nih kayak awal bulan pertama, Pak kuntilanak itu ada nggak sih? Dia selalu bilang, nggak ada mas Gaduh. Jadi setelah 2 bulan, 3 bulan, saya tanya terus, akhirnya lama, mau tahu kuntilanak? Duduk dulu, coba dengerin suara apa ini? Wah, suara burung Pak, dengerin lagi. Suara cewek Pak, itu lihat di pohon dulu. Ongkang, sakti, gitu. Maksudnya, tapi itu buat dia sih nggak sembarangan diutarakan, cuma buat dia itu bahwa ini loh gaib itu ada, masalah jangan melihat blegernya, cuma ya gaib itu ada, kamu bersanding dengan semesta ini ya saling hormatin aja. Kalau dia nggak ganggu lah ngapain, biarin aja, terserah gitu aja. Jadi ngajarinnya seperti itu pelan-pelan. Saya ngeliatnya sih ini tukang sol sepatu tapi luar biasa. Bagi saya ya kalah sama mungkin orang-orang yang kelihatannya itu kalah sama dia malah. Apalagi malah mengabnukan babi ngepet tadi. Nah, apalagi babi ngepet ternyata zongan. Itu salah satu, banyak lah saya ketemu orang-orang itu, ada orang ini macam-macam. Karena saya sering clearing silaturahim, saya banyaklah ketemu orang itu ya. Akhirnya kalau ditanya guru secara tidak langsung ya, karena guru itu kan belajarnya masalah belajar kehidupan kan kita ke siapa aja. Banyak. Luar negeri juga ada, ke China,
China kalau saya seringnya itu Shanghai, Shenyang, Beijing, langganannya situ kan. Jadi ya ketemunya orang-orang di situ. Muslim China saya ketemu, masjidnya di mana. Ya ternyata asik kok. Ternyata ketemu orang-orang kayak gitu. Keren. Mantap. Terus Mas Gado itu kan terkenal di dunia di dunia internet itu adalah seorang indigo, Mas Gado ya. Enggak. Dari makanya saya mau tanya. Enggak, pokoknya. Mas Gado pernah ketemu dengan makhluk astral itu pertama kali di usia berapa, Mas Gado? Oke, tak jawab ya teman. Saya bukan indigo. Saya pencinta sejarah, budaya dan kearifan lokal. Kalaupun saat kita menyintai itu harus bersinggungan, itu nasib. Kalau tanya sejak kapan, saya cerita aja. Saya pernah cerita sebetulnya di channelnya Radit sekilas. Jadi saya itu memang kalau bicara kuantitas, saya itu sudah downgrade banget. Saya nggak kayak dulu yang asal sembarang lihat itu. Karena prosesi saya itu dulu saya itu waktu masih kecil, benar-benar masih kecil. Ya umur mungkin SD ya, SD kelas 1, belum SD, TK masih TK. Sama TK itu awalnya, sebelum melihat penampakan itu awalnya itu saya itu biasa sore-sore main anak-anak main kelereng apa itu, tiba-tiba itu saya tuh, aku cilik kok kayak di buk gitu loh, nyekelin buk itu dek, saya mau buka mata itu ngeblank, cuma dengar suara anak-anak, tapi dunia itu wis gak bisa tak jelasin, maksudnya warnanya itu nggak ada yang ada di sini. Hanya bisa dirasain perasaan ya. Jadi kayak sesuatu yang nggak bersudut, nggak persegi tapi juga nggak bulat, nggak kasar, ning halus piye, ning warnanya gano. Dan itu ngono sampai akhirnya selesai sadar. Dan itu ternyata intensitasnya tinggi, membuat ini pelajaran buat teman-teman yang punya anak. Kalau mengalami seperti itu, jangan terus dicuekin, jangan terus dianggap, kamu halusinasi, jangan. Anak kecil itu kasihan psikologinya, saya ngerasain. Saya akhirnya punya ketakutan waktu itu karena sering tiba-tiba kayak pindah tempat gitu. Saya tuh sampai kalau mentok takut, saya tuh waktu kecil itu jeduk-jedukin di lantai kepala, nyembah-nyembah, ampun aku kasihan loh anak kecil itu. Karena umur 7 tahun 8 tahun itu ya nggak seorang dewasa ini bisa merasakan wedi dan takut yang nyembah-nyembah lantai itu. Terus prosesinya itu sampai yang kayak nanti di umur 8-9 itu saya sudah mengalami prosesi yang untungnya kalau mau kumat itu sudah mulai kelihatan. Jadi kalau mau kumat itu kayak saya duduk nih kayak masyarakat, tiba-tiba aku lihat aku jidatku ini loh. Tiba-tiba aku di sana kayak kamera ngelihat aku di sana. Tiba-tiba serut sana, terus tiba-tiba diserut sini, terus tiba-tiba kayak tahu sinetron yang zoom in itu. Tapi cepet, lama-lama cepet, pas langsung biar dunia hilang di dunia yang baru. Itu yang tak bisa tak gambarin. Habis itu baru awalnya itu bukan nggak wujud makhluk, nggak ada. Awalnya itu ketakutan, baru nanti makhluk macam-macam. Karena saya takut. Benar. Makhluk macam-macamnya itu di usia segitu juga, Mas Gado? Sama di usia gitu. Cuma awalnya saya ceritain awalnya itu nggak muncul makhluk. Kayak masuk, ya nggak tahu ya, orang bilang masuk dunia itu terserah lah. Saya nggak tahu. Cuma setelah itu baru ngelihat sesuatu wis kok ndelok menungso tapi di dunia yang lain itu. Tapi seringnya ini kita ngomong ya, masih yang di SD itu ngelihatnya tuh kayak misalnya lihat sosok di sini tapi saya nggak ngelihat rumah ini, kayak dunia liyo gitu loh. Tapi ada ini itu beda saat saya SMP SMA. Saya SMP SMA itu, apalagi SMA itu saya wis enak bisa membedakan gitu ya. Wis enak misalnya sini iki bleger tembok, ini anak orangnya makhluk lah, ada makhluk sini kayak itu. Tapi bleger dunianya kita itu masih ada. Waktu kecil itu stres, Mas. Wah, berarti nggak ada ya, langsung pindah dimensi gitu ya? Nggak ada. Warnanya itu beda. Kalau pernah nonton film Avatar kayak gitu mungkin, tapi nggak mewakili juga. Warnanya itu aneh lah. Avatar yang itu yang ada ekornya itu ya? Ya, yang ada ekornya. Itu kan warnanya asik ya. Ya kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitu. Cuma terlalu khayal lah kalau diceritain. Saya ngomongnya halu banget kayak. Cuma itu kejadian sampai kalau saya ketakutan itu ditanya orang tua waktu itu, semua kan pada deketin, megangin, ngasih nyembah-nyembah lantai itu. Lihat apa? Saya itu biar wong-wong itu menang, karena tambah takut. Aku jawabnya asal nogo, padahal nggak ada naga. Cuma karena suara kan seorang banyak kan.
tapi kan takut, makin takutnya kan cuma mau menanggapi. Berarti hanya suara Mas Yado saat itu? Enggak, suaranya orang-orang. Oh, suaranya orang-orang. Orang manusia itu suaranya masih ada semua, tapi orangnya nggak ono piye, Mas. Aku gak tambah stres, cilik loh, Mas. Stres. Terus akhirnya adalah prosesi waktu saya naik kelas 5, naik kelas 6, itu ada prosesi yang ya salah satunya perannya bapak saya membuat saya berani, kayak saya sengaja ditaruh di suatu tempat yang wingi ditinggal semalaman, tapi dirantai. Saya buat teman-teman yang nggak tahu, saya itu mungkin ini lucu, mungkin apa, saya itu di SD itu saya dirantai. Dirantai? Kayak orang gila? Saya itu dirantai, tapi panjang, Mas. Rantai saya itu diiketin ke mesin jahit tua. Tapi panjang, bisa sampai depan rumah. Karena saya kalau ngeblank takutnya hilang. Oh. Karena waktu SD itu saya suka ngilang, senengannya turunin kuburan. Oh. Maksudnya bagi saya waktu itu secara itu di kuburan itu malah nggak ono macam-macam. Enak menurut, maksudnya nggak yang tiba-tiba kumat itu jarang ada. Makanya sore pokok batu asar menjerapi maghrib itu saya di sana, Bu, nyekel buku cina lele biasa, Mas. Kan kuburan ono sing apik to, ono sing tekel zaman dulu kan nggak sebagus sekarang, tapi kan ono sing tekel kotak-kotak itu tuh. Seneng, moco-moco, apa seneng, nyaman. Itu akhirnya saya dirantai. Itu saya sampai kelas 6 SD itu, kelas 5 atau kelas 6 lupa. Itu saudara-saudara tahu kalau saya itu dirantai loh. Bayangin, berarti. Dan kalau malam tidur kamar saya itu dikunci. Nggak boleh dikunci. Kamar nggak boleh dikunci, tapi rumah dikunci, diambil kuncinya. Karena saya sering kalau kumat itu kadang-kadang merem pun jalan. Aneh-aneh, macam-macam, Pok. Kumatnya itu jenisnya macam-macam. Cuma yang sering jalan malam juga sering, terus nunjuk tempat apa, yo bener tempat itu apa, gitu, pernah kejadian apa, cuma kan yo nggak penting banget untuk anak kecil waktu itu. Akhirnya saya ada prosesi. Kalau ditanyain nomor itu? Pernah. Dia itu bapak saya. Bukan temannya bapak saya. Habis proses saya berani itu sebetulnya di kelas 1 SMP mungkin? Enggak, 6 SD. 6 SD. Saya itu ditaruh di salah satu makam sepuh di lereng Gunung Wilis lagi lah. Makanya lereng Gunung Salsi ambune aku apal banget itu kan kayak gitu. Maksudnya taruh sana ditinggal bapakku semalaman. Terantai di situ. Maksudnya biar nggak melayu. Maksudnya logik sih saya mikirnya. Kalau takut biar nggak lari, biar nggak ngawur. Sebetulnya ternyata bapakku juga nggak jauh-jauh amat, ngumpet aja. Itu cuma ngumpet gitu ya supaya nggak terlihat sampean gitu aja. Maksudnya itu biar yo lek wis mudal lo ketok ning kene. Karena sebetulnya kalau saya ngeliatnya bukan makamnya sih nggak ada apa-apanya, cuma sebelahnya makam itu biasanya alas toh, Mas. Kan banyak ngono-ngono iku lah. Energi positif negatif. Makhluk jenenge jenenge ndi iku kan eneng campur aduk gitu. Nyari kita peluncu yuk. Itu nampak ya keweden. Nampak, Mas Yado. Itu berarti awal pertama kali penampakan? Enggak, sudah dong, sebelumnya sudah dong, sudah. Mesti nampak sing orang apa ya, bagi orang lain serem, saya tuh takut, cuma wis luweh gitu. Gimana sih, Mas, luweh itu bodo amat, karena bentuk serem apa itu aku wis pernah lihat gitu loh. Akhirnya di situ aku bentuk serem apa itu mereka kan terserah kan mau wujude apa sing mbuh ilate dawa, mbuh motone sak lepek, mbuh apa segala macam, mau wujud apa ya. Takut, cuma ora iso apa-apa, nangis cuma nangis kurang ajar ya apa piye meneh nangis ya. Itu melayu gak iso. Akhirnya berani. Berapa bulan kemudian taruh situ lagi berani lah. Setelah beberapa kemudian itu temennya bapakku, masih musimnya togelnya waktu itu ini loh, Porkas sama TSSB. Sebelum SDSB, Mas. Sebelum SDSB itu ada Porkas sama TSSB. SDSB itu terakhir. Sebelum gak kena flash aku. Setelah itu kan SDSB tutup. Sebelum SDSB, Porkas itu ke sana. Kalau dapat sesuatu lah, akhirnya ditembak nomor 07, masih inget aku. Jebol itu nomornya. Ya mungkin untung-untungan. Itu pernah. Itu sih. Maksudnya kalau prosesinya mau tanya sejak kapan ya itu. Maksudnya serem nggak ya nggak tahu, beda-beda orang, terserah, silakan. Berarti setelah itu intensitasnya berinteraksi dengan banter sampai usia SMA. SMA ya. SMA itu banter gitu. SMA itu saya nakal. Saya SMA itu di Malang. Saya sudah ngekos. Karena SMA saya sudah ngekos di Malang kota. Saya SMA 1. Kosan saya itu kan bangunan Belanda juga, horor. Saya itu SMA itu kayak pendadarannya kan dari SD sampai SMP ya. Saya itu SMA itu di kayak di tempat kalau orang sekarang itu
mungkin puncak-puncaknya orang duwe ageman ning ning gurune. Ngawur. Jadi kerjaan saya nantangi dukun. Wih, SMA ya? Dukun itu tapi gini, kan sering orang yang dukun awu-awu. Itu saya sama temen, ada zaman dulu itu sebelum ada Pagar Nusa namanya, ada namanya aliran Asmaul Husna. Kan pecah kan jadi Pagar Nusa. Saya temen, itu saya jalan sama teman saya. Pun gantian lah. Kalau nggak saya pura-pura kesurupan, teman saya. Pun marani dukun-dukun itu, jadi ya ada sing bener mas, tapi ada sing hapus akhirnya itu akhirnya ya sering konflik lah sama mereka. Itu saya itu yang di puncaknya memang ngawur, kayak saya tuh ngelumpuk, makanya kalau zaman dulu itu saya kayak walang kopo, terus ulang belando, kayak MD, zaman sekarang orang lama jengklot, BK, wah tulinanku zaman dulu itu, tapi tak larang semua sudah. Keris juga berarti mas? Keris ada, tapi keris yang dapat ya, dapat keris terus godok apa itu ceritanya nanti akan nyambung lagi, barang-barang yang kita larung itu ternyata nanti akan ketemu lagi, bukan kembali ke kita. Saya nemuin orang-orang yang ketimpa barang itu sekarang ketemu, kayak ditemukan lagi, tapi kayak dia cuma mau nunjukin aku biar sing tahu mbok. Ini sekarang pelan-pelan. Ini ngomong sekarang ya. Saya ngomong sekarang, saya ketemu dengan orang-orang yang dulu hal itu yang saya larung itu kok iso ning orang-orang nggak sengaja jualnya. Saya ketemu Mas Raka nih. Mas Raka ngomong, Mas Gadu, nyuwun sewu, saya punya ini nih. Ini dulu kalian pernah wujudnya apa ini? Aku kaget. Oh iya. Fungsinya ini kok ngerti kok gitu. Jadi kok tiba-tiba ke ini yang nggak tahu itu maksudnya apa nggak tahu. Cuma saya nggak pengen sih. Nggak pengen juga. Berarti zaman dulu sering ritual-ritual di tempat-tempat wingnya terus ngambilin barang-barang kayak gitu ya? Nakal mas aku mas, dulu makso saya. Saya tuh nakal misal nih, welek saya nggak usah ditiru lah. Misal nih, jahatnya misal nih, saya main ke tempat Mas Raka. Kita ngomong pusoko apalah terserah lah ya, atau pusoko atau watu apa, isinya api. Pedot pakso masnya lo ya, tak pedot melo aku, gak melo tak anu. Jadi jahat banget gitu loh. Makso jahat banget saya dulu tuh. Mau jadi kosan saya itu tempat ngumpulin dulu. Maksudnya wujud barang sama yang nggak wujud barang, makanya terkenal, semakin terkenal ya teman-teman saya yang Kalimantan. Kan saya kumpul sama SMA itu, saya kumpul sama yang nggak seumuran, anak-anak yang kuliah di ITN sudah tua-tua lah. Itu yang anak Kalimantan, anak Daya itu yang seneng kayak gitu juga. Jadi jual beli berarti. Ayo cari lagi dulu loh, nakal dulu. Ya wes lah. Anak kos, saya SMA hidup sendiri soalnya, maksudnya biayain hidup sendiri kan. Berarti dari situ juga Mas Gadu? Iya. Sebagian dari situ ya? Iya, ya sebagian, maksudnya sebagian dari situ, jahat lah, maksudnya nggak usah dicontoh lah, itu jelek banget sih maksudnya. Sebagian besar. Lumayan nih Mas Mas, lumayan maksudnya kayak kul buntut zaman itu didol itu sorip setahun nih makmur sama tenan nih. Barangku dulu banyak itu kayak gitu tuh banyak, tapi bukan barang KW ya, maksudnya asli, cuma jadi prosesi kayak jual belinya barang aja, wah sih oke maklare mas dihapusi sampai itu mesti ritualnya tuh simpel banget sebelum kayak gitu kan. Ada ritualnya mahar itu gimana, hibah kalau proses hibah tuh gimana, jual beli itu gampang kok. Ning yang beli itu jarang-jarang ada sebenarnya. Maklar bener, dihapusi tok banyak itu. Buntut dari jenengan harga 100.000 nyampe sana bisa 30 juta. Dan ternyata yang beli nggak ono wis kadung barang. Ya akhirnya ternyata semua nggak berguna, saya larung selesai. Saya lepas SMA itu mulai selepas SMA saya ke Bandung itu kayak di posisi yang antara ya wis maksudnya vakum tapi yang membiarkan lah, maksudnya nggak mempelajari, nggak apa, maksudnya sekarang los lah. Sampai saya ketemu waktu kerja di Jakarta, ketemu salah satunya yang tukang sol sepatu itu, mulai ya digali lagi gitu ya. Gali tapi kita ngomongnya kualitas lah. Oh iya. Ini lo ini lo kayak gini boleh lah kamu kayak ibaratnya kasarnya ngomongnya gini, kita itu boleh berhubungan dengan seluruh sekalian alam, tapi tetaplah kita jadi khalifah. Itulah kasarannya, kesimpulannya gitu. Jadi pemelihara, jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin. Jadi boleh ya mau ngobrol mbek demit, ngobrol aja, tapi ojo ngantek di bawahnya dia gitu. Itu persis itu saya pelajarin. Bukan belajar yang ilmu kanuragan, justru belajarnya yang proses dialog, proses mencari yang menurut kamu benar itu ternyata nggak benar, yang benar kayak gini, dilurusin lah.
sama beliau. Nanti ketemu orang lain baru punya kebijaksanaan yang bagus, ternyata belum tentu itu orang tua. Nantinya ketemu orang lebih muda, misalnya ngajarin dari contoh orang ini lebih ini, akhirnya saya gali. Ya otomatis kan dari sana dapat ijazah, dari sana dapat ijazah kan mesti gitu. Ya di Kelumpuknya lama lumayan. Ya akhirnya prosesi yang akhirnya yang kemarin sempat heboh di rumah yang itu, saya wis di posisi yang sudahlah, nggak terlalu coba kalau rumah yang itu saya mau tak golei tadi duit sekarang kan sendal itu sih, itulah ini. Terus Mas Gado, seperti apa kayak gitu tadi yang paling berkesan Mas Gado ya. Nah kan kayak seperti di Dudoni Kuntilanak sama Pak tukang sol sepatu tadi, itu kan ekspresi pertama Mas Gado apa? Karena kan sebelumnya sudah pernah ketemu sama yang lainnya ya. Saya itu terkejutnya kalau yang sama orang sol sepatu itu, dia itu kayak bagi saya ya, dia itu ini pas saya datang dia itu bisa menutup sesuatu yang sebetulnya saya bisa lihat ditutup. Sebetulnya itu dia nutup sebetulnya, justru harusnya logiknya saya di situ yang harusnya kudu wis kita bisa lihat. Ya. Aku kata kok dia bisa mengatur proses ini, wong nggak sembarangan dong berarti gitu saya lihatnya. Wih keren dong maksudnya gini. Harusnya saya pas datang ke rumah dia dari awal wis flat, nggak ada kok ngelihat ngerasa nopo itu rasanya itu langsung enak Mas, kayak orang yang ngobrol jagongan enak, ngobrol itu santai kok. Dia cerita dulu saya itu zaman di Ternate naik perahu siar, dia cerita itu kan kayak dongeng, wah seneng cerita, nggak ngerasain ada Pak kok ini ada apa enggak, sampai saya tanya. Karena saya tanya itu saya cuma biasalah penasaran, gak mungkin wong ini nggak sakti gitu. Saya tanya, Pak, kuntilanak itu ada nggak? Dia ngomong, oh nggak ada. Biasanya kan gitu awal selalu nutupin, lama-lama dia buka baru ini loh, baru dia buka ini loh mah loh. Terus dia baru tahu, terus dia baru cerita kenapa kok ya cocok sama saya, kok mau membolehkan saya datang ke situ. Dia cerita, ya ada misi dia buat ngelurusin saya juga ternyata ya. Ini loh Do yang kamu nggak benar ceritain, ternyata yang kamu anggap bagus, kamu andelin itu ya nggak bagus gini. Jadi ya dilurusin aja, kayak apa nggak usah wedi sama ini, dilurusin. Salah kaprahnya aku di mana dilurusin. Kan memang kebiasaan kan namanya dari kecil terus SMA nggak ada guru, nggak ada gitu. Guru bener. Parah itu, makanya teman-teman kalau belajar kayak itu harus tetap ada guru, nggak kontrol. Akhirnya kalau menurut nggak hanya beliau, saya ketemu kan beberapa itu ya kayak sego dawet di badan itu, kayak sego dawet. Sebetulnya nggak penting akhirnya itu. Jadi sego dawet itu saya itu tidak pernah memfilter iki barang elek api urus melo kabeh gitu kan. Akhirnya kan nggak karu-karuan ya, emosian pasti nanti. Jadi kalau orang ngomong iman itu dok nyeng ini kadang-kadang ini dino iki sholating dadu meni mendem. Betul. Mendem mulai wis karuan. Jadi ya hanya itu sih, nyari tenang. Akhirnya terus ada prosesi, akhirnya saya pengen lah kalau saya di tempat angker wingit, saya nggak pengen lihat itu. Akhirnya ya alhamdulillah dikabul. Makanya bukan saya berani, ndak, saya penakut sampai sekarang nggak mau lah. Sopo sing gelem diketoi yang nggak enak kan. Saya datang, orang bilang kok Mas Gado berani sih sendirian ke tempat-tempat apa, mau di luar. Cilik di rantai naik kono guys. Bukan gitu juga, ternyata nggak enak kayak gitu. Nggak enak itu kalau kita sudah umur kayak kita itu ke distract. Jadi namanya bayangin, misal nih kita ngambil contoh seumuran saya sepi proyek kan duit bro, terus karena kita gampang banget kan duit, terus nak ucuk bos aku spesialis golek dunia bos, gelem ta syaratnya gini kepancing lah gitu kan, gitu itu gampang banget kayak tuyul lah apa itu kan. Aku tak melu sampean ya bos, ini syaratnya gini lo bos, wah mau meteran yang duit kena covid oke lah kan gitu, mesti gitu karena gampang banget. Itu sih. Terus Mas Gado, kayak hantu-hantu lokal ini kan mulai langka ya untuk zaman sekarang ini. Nah, saat jenengan di fase mungkin SMA sing gak karu-karuan tadi, itu pernah nggak specially ketemu dengan hantu terus berinteraksi secara intens itu? Kalau saya yang pernah ceritain ke siapa ya? Setelah ke Mister atau ke siapa sih? Kalau bagi saya ngerasain interaksi paling
top itu bukan wujud hantunya serem, karena waktu itu saya nggak melihat dia itu perempuan atau laki-laki, saya melihatnya rambutnya panjang, asumsi saya perempuan. Cuma saya melihat saya ngerasakan paling terkesan itu karena interaksinya itu kerasa di kulit. Jadi bisa menggesek mungkin ini khayal banget. Jadi jaraknya mungkin ini pohon itu berapa meter ya? 100-an lah. Saya sering naik gunung. Waktu itu di Semeru. Semeru waktu itu saya posisinya itu kan dari Kalimati. Saya itu telat waktu itu masuk Kalimati itu sudah bakdo maghrib. Akhirnya saya ngambil deket Kalimati itu kalau nggak ada sumber mandi kan ngambil air dikit. Saya jalan malam-malam mandek. Itu saya ngelihatnya itu menurut saya panjang. Ning ilate do Mas, ning kene kroso pek. Jadi jarak itu sak mono ilate ning kene. Itu saya keresan mesti jemeke iku kroso, betul maksudnya. Bantu sorry ya miso ya. Suwi